Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu ala rasulillah. Halo, apa kabar Bunda semuanya? Mudah-mudahan atas rahmat dan petunjuk Allah kita semua berada dalam kondisi sholihat, sehat, dan semangat. Bunda, adalah di antara kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak syariat-syariat Allah, kemudian membiasakan untuk melakukannya, karena hal itu merupakan kebutuhan wajib anak yang akan menempuh jalan ketakwaan menuju surga. Salah satu di antara syariat yang perlu kita ajarkan kepada anak adalah syariat berpuasa. Nah, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan juga ahli keluargamu dari siksa api neraka. Nah, mari kita kemudian menurunkan tips dan trik mengajarkan anak berpuasa berdasarkan sirah perjalanan Rasulullah dan juga para sahabat. Salah satu di antara hadis tentang berpuasa yang sebenarnya bisa kita turunkan dari syariat sholat adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin watribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashar. Jadi perintahkanlah anak-anakmu untuk menjalankan salat ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun, dan pukullah mereka, tentu dengan pukulan yang tidak menyakitkan ya Bunda, ketika mereka tidak mau melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Nah Bunda, dari sini setidaknya kita bisa menurunkan 2 tips nih untuk mengajarkan anak-anak berpuasa. Yang pertama tentang kapan sih kita akan memerintahkan mereka secara serius untuk berpuasa. Tentu karena masih anak-anak, perintah di sini bukan berarti perintah yang absolut dan wajib, tapi artinya kita secara serius sudah mulai membiasakan anak untuk berpuasa. Dalam hal ini, kalau kita lihat dari syariat sholat tadi, usia 7 tahun adalah usia di mana secara umum anak sudah mumayyiz, sudah akil ya, sudah berakal, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk secara umum, meskipun mungkin secara detail mereka masih susah untuk mengungkapkannya. Atau secara dari perspektif yang lain mereka sudah bisa membedakan mana nih tangan kanan dan mana nih tangan kiri. Begitu. Jadi mereka sudah bisa diajak berkomunikasi tentang apa itu puasa, kenapa kita harus berpuasa, dan sebagainya. Nah, kemudian Bunda, tentu secara spesifik Bunda dan Ayah serta supporting system yang lain dalam keluarga lebih memahami kapan ya anak saya itu mulai bisa diajak berkomunikasi secara intens, dan karena itu sudah bisa dijelaskan kepadanya terkait puasa dan bagaimana cara melakukan puasa. Yang kedua Bunda, dari hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada tahapannya loh dalam membiasakan anak menjalankan syariat-syariat Allah. Di antaranya tadi dari sisi usia, tidak langsung diperintahkan, ayo kamu berpuasa. Kemudian yang kedua dari sisi metode, mungkin memang benar kita menjelaskan pada anak bahwa puasa itu nak menahan lapar, menahan haus, menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya awalnya diperbolehkan tapi kemudian tidak boleh dilakukan saat puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Hanya karena sedang belajar, anak boleh nih, ikut sahur bersama. Nanti karena puasanya setengah hari dulu, ketika zuhur, beduk zuhur sudah mulai berbunyi, azan zuhur sudah berkumandang, anak boleh berbuka sebentar, lalu dilanjut lagi. Tambah lagi sampai puasa asar, sehingga anak kemudian bisa merasa, ternyata mudah ya, ternyata aku bisa ya, sehingga ketika akhirnya kita berikan selamat penuh rasa bangga kepada anak bahwa sekarang insya Allah sudah bisa nih benar-benar berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah,
tips berikutnya adalah yang kita bisa ambil dari kisah para sahabat. Jadi diriwayatkan dari Abu Dawud, Bunda, bahwa para sahabat ini memerintahkan anak-anaknya untuk berpuasa. Kemudian mereka pergi ke masjid, membuatkan mainan untuk anak. Ketika anaknya menangis, diberikan mainan itu, dihibur. Begitu terus sampai waktu berbuka. Dari sini kita bisa mendapatkan tips nomor berikutnya. Yang ketiga, mari kita berikan penghiburan kepada anak. Mari kita dengarkan ketika anak mulai rewel, kemudian kita rangkul mereka, kita hibur mereka. Kalau perlu kita sediakan mainan maupun alat-alat lain yang mungkin akan mengalihkan anak dari rasa lapar, haus, dan tentu saja cranky-nya itu ya Bunda. Nah kemudian yang keempat, di sini kita bisa bekerja sama Bunda dengan para anggota keluarga dari keluarga yang lain yang sama-sama anaknya juga sedang belajar berpuasa. Harapannya ini bisa memicu rasa kompetitif anak dalam kebaikan. Kalau temanku bisa, aku juga pasti bisa dong, kan seperti itu ya Bunda. Nah satu lagi nih Bunda, gimana dong kalau kemudian anak kita ini masih menjadi kakak, dia punya adik yang lebih kecil yang mungkin belum bisa diberitahu kalau makan itu ya jangan sembarangan ya di hadapan orang yang berpuasa misalnya. Nah mari kita berikan pengertian kepada anak, dan inilah saatnya kita benar-benar bekerja sama dengan anggota keluarga yang lain, supaya misalnya kalau si kakak benar-benar sedang rewel, ya kita jauhkan antara kakak dan adik terlebih dahulu, sehingga kakak tidak perlu melihat adiknya makan. Atau paling tidak Bunda, tentu kita juga harus mengingat bahwa puasa ini bagi anak-anak memang belum diwajibkan. Tentu Bunda juga harus melihat kalau misalnya anak kita sudah benar-benar lemas, tidak berdaya, benar-benar dehidrasi. Nah, kalau perlu kita berikan makan dan minum untuk anak. Tetap kita berikan selamat atas usahanya yang sudah berjuang untuk berlatih berpuasa. Pengertian, dan tentu saja keteladanan. Selamat mencoba, semoga bunda-bunda semua dikuatkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.